Salam semangat belajar. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menyajikan materi baru yaitu tentang kue Indonesia dari tepung terigu. Bersama saya, Bu Guru Masyani. Ayo kita belajar bareng-bareng. Seperti yang kita ketahui, tepung terigu sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jika dulu masyarakat membuat jajanan tradisional dari bahan baku tepung beras, tepung ketan, umbi-umbian, tapi sekarang masyarakat lebih kreatif membuat jajanan tradisional dari tepung terigu. Nah, kalian pasti tidak asing lagi dengan jajanan tradisional khas Indonesia ini. Pasti kalian sudah pernah cicipi atau bahkan mencoba untuk membuatnya. Di sini saya tampilkan kue lumpur, kue lapis Surabaya, kue lapis legit, kue putu ayu, bolu mekar merah, dan bolu kukus. Dari semua contoh ini menggunakan tepung terigu sebagai bahan bakunya. Selanjutnya saya akan sampaikan target capaian pembelajaran di mana pada poin 3.8 menganalisis kue Indonesia dari terigu, kita harapkan kalian bisa mengetahui jenis-jenis kue Indonesia, alat dan bahan yang diperlukan, prosedur pembuatan kue Indonesia, kriteria hasil, dan menganalisis masalah pembuatan kue Indonesia dari tepung terigu. Pada poin 4.8 diharapkan pada indikator pencapaian kompetensi, kalian diharapkan bisa menyiapkan alat, menyiapkan bahan sesuai dengan resep, membuat kue sesuai dengan prosedur resipi yang ada, menganalisis kriteria hasil, dan menyajikan kue sesuai dengan tren yang kalian pahami. Baik, untuk di awal pengenalan, saya sampaikan untuk jenis tepung terigu ada 3 jenis, yaitu tepung terigu protein tinggi, tepung protein sedang, dan tepung terigu protein rendah. Kita akan bahas satu persatu untuk ketiga terigu ini. Yang pertama, tepung terigu protein rendah, di mana kandungan protein yang terkandung dalamnya yaitu kurang lebih 10%. Jadi, karena karakteristiknya kue ini sedikit kering, garing, rapuh, dan mudah patah, membuat kue kering ini menjadi tahan lama karena daya serapnya dari tepung ini sangat rendah. Jadi untuk jenis tepung ini sangat cocok sekali untuk pembuatan cookies, biskuit, atau kue kering lainnya. Selanjutnya, untuk jenis-jenis tepung terigu protein rendah yang beredar di pasaran itu ada merek Nutella merah, Gatot Kaca, Hanamas, atau merek lainnya seperti Mila, Kompas, Bromo, dan Kunci. Untuk tepung terigu protein sedang, di sini kandungan proteinnya itu sekitar 11% sampai 13%. Terkenal dengan sebutan tepung serbaguna, di mana tepung ini cenderung lebih banyak digunakan sebagai jenis-jenis olahan kue lainnya. Ini bisa dikombinasikan jenis tepung lainnya, di mana misalnya pada pembuatan kue kering sering dicampurkan dengan tepung terigu rendah, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan tekstur yang kokoh. Contoh kue yang menggunakan tepung segitiga biru biasanya itu untuk dalam pembuatan martabak manis, bolu koja, bolu sakura, atau kue putu ayu. Baik, untuk di pasaran, jenis tepung protein sedang itu ada Kompas, segitiga biru, dan Mila. Jadi Anda bisa melihat keterangan pada kemasan apa sih karakter dari tepung terigu tersebut. Selanjutnya ada tepung terigu protein tinggi, di mana kadar protein yang terkandung dalamnya itu sekitar 14% sampai 16%. Jadi ini salah satu tepung terigu yang mempunyai kandungan gluten tinggi dalam adonan, sehingga adonan yang dihasilkan itu lebih kenyal dan elastis. Sering digunakan dalam pembuatan mie, pasta, atau roti, di mana yang dihasilkan adalah tingkat elastisitas dari adonan tersebut. Jadi memiliki daya serap air tinggi, sangat memungkinkan kalau kue yang dihasilkan dengan tepung protein tinggi ini tidak tahan lama. Contohnya seperti donat, martabak, telur. Baik di pasaran, ada jenis merek Cakar Kembar atau Golden Eagle, dan merek lainnya itu ada Nippon Komachi, Shirogahim, dan Kereta Kencana.
Baik, setelah kita belajar mengetahui jenis-jenis tepung terigu, jadi pada saat kita membaca resep, pasti kalian masih bingung apa sih bedanya dari ketiga jenis tepung tersebut. Mungkin kalian akan bingung dengan klasifikasi tepung itu. Jadi dengan pemaparan materi tersebut, jadi saya harapkan kalian bisa membedakan sedikit demi sedikit apa kegunaan dan fungsi dari ketiga jenis tepung terigu itu. Intinya, tepung terigu itu dibedakan dari tingkat gluten yang terbentuk dari kadar protein dalam tepung itu. Jadi semakin tinggi kadar protein dalam tepung, maka semakin tinggi pula gluten yang terbentuk pada saat pengolahan. Jadi intinya gluten menentukan tingkat kekenyalan suatu produk. Baik, kita bahas peralatan pengolahan cake di mana ada oven, stove, mixer, whisk, measuring scale, measuring glass, ada knife, frying pan, bowl, measuring spoon, cake pan, hand glove, steamer, teflon, dan cutting board. Jadi jenis peralatan ini sangat umum digunakan dalam pengolahan cake. Tidak menutup kemungkinan ada jenis-jenis peralatan yang digunakan sesuai dengan resipi atau kebutuhan dari pembuatan cake tersebut. Ada beberapa jenis teknik memasak yang digunakan dalam pembuatan kue Indonesia dari tepung terigu. Misalnya, pada proses steaming atau mengukus, ada bulu kukus, bulu pelangi, dan bulu sakura. Ada deep frying atau menggoreng, misalnya roti goreng, panada, kue kering garpu, atau pastel. Ada teknik baking, ada lapis Surabaya, lapis legis. Dan terakhir ada teknik boiling atau merebus. Biasanya kue di Indonesia itu adalah pisang rai. Next, kita bahas tentang bahan pendukung pembuatan kue Indonesia dari tepung terigu. Kita butuh bahan-bahan yang mendukung terbentuknya kue Indonesia. Yang terpenting pertama adalah telur, di mana telur berfungsi untuk mengikat adonan, meningkatkan cita rasa, memberikan warna keemasan pada kue. Kemudian ada gula pasir, di mana berfungsi untuk memanis alami kue, melemapkan dan memberikan tekstur pada kue. Jenis gula pasir ini sangat beraneka ragam, misalnya seperti palm sugar, ada gula kastor, atau gula halus. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari kue itu sendiri. Selanjutnya ada bahan cair. Tujuannya itu adalah untuk mengatur tingkat kepetaan adonan. Jadi ada susu, santan, minyak, bahkan ada menggunakan air. Garam. Walaupun dalam resep penggunaan garam itu sangat sedikit, tetapi garam mampu berfungsi untuk membangkitkan rasa atau aroma. Kemudian pada saat pembuatan kue tertentu, kita menggunakan emulsifier yang berfungsi mengemulsi adonan agar tetap stabil dan mudah mengembang. Selanjutnya, kita terkadang menggunakan pewarna alami. Jadi, selain ada pasta atau esen yang beredar di pasaran, namun kenyataannya dalam pembuatan kue Indonesia masih tetap menggunakan pewarna alami, misalnya seperti daun pandan, daun suji untuk mendapatkan warna hijau, biji kokoa untuk mendapatkan warna coklat, kemudian labu kuning, atau wortel kita untuk mendapatkan warna kuning dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas bagaimana kita menempatkan tepung terigu agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Bagaimana prosedur pembuatan kue Indonesia dari tepung terigu? Jadi yang pertama, pastikan setiap membuat kue kita harus ayak tepung itu sendiri agar gumpalan dan kotoran dari tepung itu tidak tercampur dengan dalam adonan. Bila perlu kita menyangannya agar memastikan tepung itu benar-benar kering atau tidak lembab. Dan kue khusus tepung terigu kita gunakan air biasa saja, bukan jenis air suam kuku. Karena air biasa itu digunakan untuk menghindari kematangan gluten yang akan membuat kue menjadi bantat. Fungsi tepung. Jadi secara umum apapun itu jenis tepung, jadi tujuannya adalah untuk membentuk adonan baik ketika adonan masih mentah, sedang dimasak, maupun setelah adonan matang. Jadi tepung juga membentuk karakter, rangka, atau tekstur pada kue, sekaligus memberikan kualitas pada rasa kue dan menghasilkan warna yang baik pula.
Jadi pemilihan set tepung yang baik, yang pertama, kalian harus pastikan tepung dalam keadaan kering, bersih dari kotoran, dan tidak lembab. Tepung tidak berbau apek walaupun kemasan dalam keadaan terbaik. Dan bila menggunakan tepung yang siap pakai, pastikan kemasan tepung tidak berlubang atau tidak berulat. Dan pastikan juga kadar luasa tepung dibeli. Walaupun kemasan baik, tapi kadar luasa tepung sudah lewat dari masanya, tidak bisa digunakan. Baik, ini sebagian kecil contoh kue khas daerah bahan dasar tepung terigu. Ada dadar. Ini adalah panganan sederhana yang kita temui sehari, di mana ini sejenis golongan pancake yang diisi dengan unti atau kelapa parut dengan campuran gula Jawa. Kemudian ada kue lampu-lampu dari khas Manado. Kemudian ada kapetat dari Manado. Kue lumpur ya dengan garnish kismis dan kelapa muda sebagai ikon dari kue lumpur itu sendiri. Kemudian ada bolu kukus mekar. Ada kue cucur di mana ciri khasnya adalah menggunakan gula merah sebagai pemanis alaminya, dimasak walaupun tekstur di luar garing tetapi dalam lembut dengan tekstur dan penampakan bersarang. Baik, kita akan bahas masalah yang dalam pembuatan kue Indonesia dalam tepung terigu, di mana cake mengembang lalu retak. Itu penyebabnya dipastikan terlalu banyak pengembang, ukuran loyang kecil atau suhu oven tinggi. Kemudian bagian tengah kue masih lengket. Mungkin penyebabnya di sini salah satu adalah cake belum cukup matang atau cukup waktu ketika pematangan. Kemudian permukaan cake ambles di tengah, jadi penyebabnya kita tidak sabar. Pintu oven terlalu cepat dibuka sebelum cake benar-benar matang stabil. Cake tidak segera masuk oven setelah adonan jadi. Cake terlalu padat, jadi penyebabnya adalah adonan cake kurang cukup udara atau adonan mengembang saat dikocok. Atau kemungkinan takaran pengembang tidak sesuai. Nah, sekian pemaparan singkat dari saya tentang pengolahan kue Indonesia dari tepung terigu. Saya harapkan materi ini berguna. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai berjumpa di lain waktu dengan materi-materi pembelajaran buka lainnya. Sampai bertemu. Salam semangat belajar.